Pemirsa inilah breaking news Metro TV, belasan orang dilaporkan dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dalam kebakaran yang terjadi di apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pemirsa. Dari informasi awal yang diterima, kebakaran diterima oleh Sudin Damkar Jakarta Barat sekitar pukul 7.31 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan beberapa unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belum ada informasi lebih lanjut pemirsa terkait dengan penyebab pasti kebakaran ini, dan saat ini petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, sudah ada jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina yang ada di lokasi kebakaran. Fadila, dari pantauan Anda, apakah api sudah berhasil dipadamkan saat ini? Ya, baik Alka, benar sekali tadi pada pukul sekitar 7:25 ini kebakaran sempat terjadi di apartemen Mediterania 1 yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Memang kalau kita lihat pada saat ini api ini sudah berhasil dipadamkan ya Alka, saat ini sedang proses pendinginan, tapi memang kalau kita perhatikan ini saat ini pihak petugas ini tengah melakukan evakuasi dari para tenan atau para masyarakat yang masih terjebak di area atas dari apartemen Mediterania 1 ini. Tadi dari petugas menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sebanyak sekitar 68 lebih penghuni yang sudah berhasil dievakuasi. Tapi saat ini yang masih dilakukan oleh petugas adalah penyisiran apabila masih ada lagi para penghuni yang masih tertinggal di lantai atas dari apartemen. Pak, ini boleh diceritakan nggak ketika pertama kebakaran ini tahunya seperti apa sih, Kak? Kebakaran ini tahunya seperti apa sih, Kak? Iya, jadi kejadian tadi pagi memang di sekitar di jam 7:30 pagi itu kami mengetahui karena dari sistem kebakaran kami memang kami di sini gedung memang ada sistem proteksi kebakaran di mana memberikan sinyal kepada kami sehingga tim kami itu langsung menuju ke lokasi. Nah, setelah dilakukan di lokasi lalu kami segera melakukan pemadaman sesuai dengan SOP kerja kami. Nah, di situ juga ditemani oleh bapak dari pihak damkar gitu, dan sampai saat ini kami masih sedang proses melakukan evakuasi bersama dengan pihak damkar, dan juga kami dari pihak gedung juga sudah bekerjasama dengan beberapa PMI dan ambulans yang sudah standby di lokasi. Kemudian tadi itu ketika kebakaran ini diketahui nggak kebakarannya itu berasal dari mana, kemudian penyebabnya apa sih, Kak? Mungkin untuk saat ini saya belum bisa memastikan ya Pak, Bu, karena saat ini identifikasi dulu. Karena saat ini kami mungkin fokusnya adalah kepada penyelamatan dulu, semuanya sudah aman, baru nanti kami akan identifikasi lebih lanjut, sehingga mungkin nanti baru kita akan keluarkan statementnya. Kira-kira ini ada berapa lantai yang harus dievakuasi sih, Bu, karena kebakaran ini? Sebenarnya untuk kondisi saat ini sih tinggal beberapa lantai aja di atas. Untuk sebagian tadi sudah banyak yang sudah dievakuasi. Jadi sekarang hanya sisa beberapa lantai yang kami coba sisir ulang. Apakah masih ada yang terjebak di dalam unit-unitnya, seperti itu. Berarti ini yang apinya sudah padam, tapi memang yang berbahaya itu asap yang ada di sini. Betul, saat ini api sudah terkondisi kondusif sebenarnya dari pagi tadi gitu ya. Jadi ini adalah sisa-sisa asapnya saja yang dimana ini yang sedikit kami butuh waktu untuk kami lakukan evakuasi seperti itu. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Ibu. Iya, demikian adalah pernyataan dari manajemen dari apartemen Mediterania 1 ini, disampaikan bahwa memang saat ini yang tengah dilakukan adalah penyisiran lagi terkait dengan apakah masih ada korban-korban yang masih terjebak di unitnya masing-masing. Anda bisa lihat di sini Alka dan juga pemirsa, ini adalah data-data dari pihak pemadam kebakaran terkait dengan data penyelamatan berapa banyak penghuni yang sudah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Kalau kita lihat dari angkanya sendiri, ini ada sebanyak 78 korban yang sudah atau 78 masyarakat atau penghuni yang sudah berhasil dievakuasi pada siang hari ini. Tadi kami juga sempat menanyakan ya Alka terkait dengan apa-apa saja yang sebenarnya menjadi kendala dari penyelamatan atau evakuasi ini. Tadi disampaikan oleh para petugas yang pertama adalah tentunya karena
meskipun nih yang terbakar ini ada di area basement, namun asapnya ini bisa naik sampai ke atas lantai yang paling tinggi, bahkan sampai ke lantai 36, sehingga diperlukan penyelamatan. Hal ini agar tidak ada lagi penghuni yang masih terjebak di atas, apalagi jangan sampai ada penghuni yang terjebak oleh asap akibat dari kebakaran yang terjadi. Kalau kita lihat saat ini yang sudah clear atau sudah diselesaikan pada pukul 10:17 tadi, ini ada lantai 5, 6, dan juga 7. Ini ada lantai-lantai yang sudah di-clear area oleh para pemadam kebakaran. Nah, kita akan melihat kembali, Alka, memang kalau kita lihat dari tadi, ini yang menjadi jalur dari evakuasi ini adalah di area lobi dari apartemen Mediterania 1 ini. Memang meskipun mungkin di kamera tidak begitu terlihat ya, Alka, tapi memang kalau kita rasakan di sini ini masih banyak sekali asap-asap yang masih ada di area apartemen ini. Tentunya ini jadi sangat berbahaya juga. Jadi sangat berbahaya juga begitu, Alka, untuk bagi masyarakat yang terjebak di apartemen ini. Alka. Fadila, dari pantauan Anda, apakah ada juga terkait dengan para korban kebakaran di sana? Ya, Alka, tadi kami memang melihat ya ada beberapa korban yang kemudian dibawa menggunakan tandu, tapi masih dalam kondisi sadar. Hanya tadi beberapa disampaikan oleh pihak pemadam bahwa dalam keadaan panik karena menghirup asap yang cukup banyak. Meskipun begitu, tadi kami sempat menanyakan kepada pihak pemadam kebakaran apakah kemudian ada korban-korban jiwa ataupun korban-korban yang terluka parah terkait dengan kebakaran pada hari ini. Nah, disampaikan oleh pihak pemadam masih belum ada, beberapa ini dibawa ke rumah sakit seperti di RSUD Tarakan dengan keluhan sesak nafas akibat menghirup asap. Tapi selebihnya terkait dengan korban jiwa dan lain sebagainya ini masih belum ditemukan. Kemudian juga terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi di apartemen ini juga masih belum dapat ditentukan hingga saat ini. Tapi yang pasti pada malam hari ini atau pada pagi hari ini disampaikan bahwa kebakaran ini sempat terjadi pada bagian basement atau lantai basement, kemudian asapnya ini naik hingga ke lantai-lantai paling tinggi dari apartemen ini, sehingga tadi dibutuhkan evakuasi secara langsung oleh para petugas hingga ke lantai-lantai paling atas, bahkan ke lantai 36. Itu Anda bisa lihat di layar kaca Anda, Alka, salah seorang penghuni apartemen yang dilakukan evakuasi oleh petugas. Tadi beberapa memang yang dilakukan evakuasi ini adalah para lansia, kemudian juga anak-anak. Para lansia ini kemudian langsung mendapatkan pertolongan pertama dan juga kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, Alka. Baik, untuk berapa unit mobil pemadam yang dikerahkan dari Dinas Pemadam Kebakaran di sana hingga saat ini? Ya, Alka, memang kalau kita lihat ini ada lebih dari 15 unit ya yang diturunkan oleh pemadam kebakaran. Kemudian juga ada puluhan juga dari petugas-petugas gabungan, baik dari pemadam kebakaran, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga mobil-mobil ambulans dari PMI ini juga sudah disiagakan sejak pagi hari tadi. Tentunya hal ini dilakukan untuk melakukan evakuasi, kemudian juga memastikan keamanan dari para penghuni apartemen di Mediterania 1 yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain itu juga Anda bisa lihat ini adalah salah satu kendaraan yang digunakan oleh pemadam kebakaran untuk mengurai asap yang ada di apartemen ini. Tapi meski begitu memang kita masih bisa merasakan masih banyak sekali asap yang ada di sini, sehingga tentunya masih dibutuhkan usaha-usaha lagi evakuasi dari warga yang tinggal di sini. Alka. Iya, Fadila, dari laporan sementara yang berhasil dihimpun, sekitar ada 19 orang yang sebelumnya dilaporkan dilarikan ke rumah sakit. Apakah Anda memantau kondisi mereka seperti apa? Ya, benar sekali, Alka. Memang ada beberapa orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit.
tadi kami juga sempat menanyakan kepada pihak pemadam kebakaran. Dari 19 orang ini ada yang merupakan penghuni, kemudian juga ada yang merupakan petugas dari pemadam kebakaran yang juga sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa ini dilarikan ke RSUD Tarakan maupun juga ke rumah sakit terdekat lainnya. Tadi kami sempat menanyakan apakah ada yang terluka parah, kemudian apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari pihak pemadam kebakaran menyampaikan belum ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Meski begitu, kebanyakan yang harus dievakuasi kemudian harus dibawa ke rumah sakit ini adalah para penghuni yang menghirup asap terlalu banyak, kemudian juga membutuhkan dan juga penanganan lebih lanjut. Alka. Ya, Fadila, meski api diduga berasal dari lantai 2 apartemen ini, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian ataupun damkar terkait dengan indikasi awal penyebab dari kebakaran ini? Ya, memang kalau tadi kami mewawancarai baik dari pihak pemadam kebakaran, kemudian juga dari pihak manajemen dari apartemen Mediterania 1, ini disampaikan bahwa kebakaran ini dimungkinkan terjadi dari lantai basement atau lantai 3 sub basement dari apartemen Mediterania ini. Meskipun dari lantai basement ini, kenapa lantai-lantai atasnya ini harus dievakuasi juga, karena tebalnya asap ini sampai ke area dari lantai-lantai tertinggi apartemen ini. Terkait dengan apakah yang menjadi penyebab, tadi kami juga sudah menanyakan baik kepada petugas damkar maupun juga kepada manajemen dari apartemen Mediterania 1 ini. Mereka menyampaikan bahwa sampai saat ini masih belum dapat ditentukan. Jadi nanti yang akan dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran ini nantinya akan melanjutkan evakuasi terlebih dahulu. Alka, evakuasi ini akan terus dilaksanakan hingga selesai. Kemudian nanti setelah evakuasi ini selesai dilaksanakan, prosesi pendinginan selesai dilaksanakan, baru nanti akan dicari tahu kemudian apa yang menjadi penyebab dari kebakaran pada hari ini. Alka. Ya. Terakhir, Dila, terkait dengan kebakaran ini, apakah Anda juga memantau bagaimana dampak kejadian ini terhadap arus lalu lintas di sekitar wilayah Tanjung Duren? Ya, Alka, tentunya kalau kita melihat dari arus lalu lintas di sekitaran apartemen Mediterania ini juga cukup apartemen ini, karena banyak sekali mobil-mobil dari pemadam kebakaran, ambulans, kemudian juga mobil polisi yang terparkir di area depan apartemen ini. Kemudian masyarakat kebanyakan yang ingin melintas ini tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kepadatan yang cukup parah di area depan dari apartemen ini. Tapi tentunya mobil dari polisi, kemudian ambulans dan juga pemadam kebakaran ini akan terus di standby kan ya, Alka, nantinya sampai seluruh proses pendinginan, proses evakuasi, pembawaan dari seluruh penghuni yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya perlu dibawa ke rumah sakit, ini masih akan terus di standby kan mobil-mobil ini di area apartemen ini, Alka. Dari pantauan Anda, di mana para petugas terus berjibaku untuk memadamkan api di sana, kemungkinan apa kendala yang ditemui oleh para petugas saat ini? Ya, Alka, itu juga tadi yang kami tanyakan ya kepada para petugas. Kemudian apa saja yang menjadi kendala-kendala terkait dengan pemadaman api maupun juga evakuasi yang dilaksanakan pada hari ini. Dari para petugas menyampaikan bahwa yang pertama menjadi kendala ini diantaranya adalah tebalnya asap dari dalam apartemen. Bahkan tadi disampaikan ada satu petugas dari pemadam kebakaran yang perlu dibawa ke rumah sakit RSUD Tarakan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena menghirup asap terlalu banyak. Kemudian juga yang kedua adalah kalau kita perhatikan apartemen Mediterania 1 yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini juga lantainya cukup banyak. Bahkan disampaikan oleh tadi petugas ada sebanyak 36 lantai dari apartemen ini, sehingga harus disisir satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada kemudian penghuni yang tertinggal dan juga tidak dievakuasi terlebih dahulu. Apalagi kalau kita perhatikan pada saat ini ya, Alka, asap ini masih tebal, bahkan dari luar tentunya apabila ada penghuni yang masih terjebak di dalam apartemen atau unitnya masing-masing, ini diharapkan dapat atau dikhawatirkan dapat menghirup asap terlalu banyak,
kemudian pingsan, dan juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, sehingga perlu dilakukan penyisiran setiap lantai satu persatu. Tadi kalau kita lihat dari data yang sudah ditulis oleh pemadam kebakaran, ada 4 lantai yang saat ini sudah di-clear oleh pemadam kebakaran, yaitu lantai 10, lantai 11, lantai 17, dan juga lantai 15. Tapi selebihnya ini saat ini sedang proses untuk dilakukan penyisiran lantai satu persatu, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Fardila Syarafina, melaporkan langsung dari apartemen Mediterania Tanjung Duren. Dan kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV yang ada di sekitar komplek apartemen Mediterania Tanjung Duren. Ada Reda Fulpi di sana. Fulpi, bagaimana laporan Anda terkait dengan kondisi di sekitar apartemen Mediterania yang mengalami kebakaran pagi tadi? Alka, kalau di depan apartemen Mediterania Jakarta Barat ini memang untuk jalannya sendiri sudah ditutup, sementara yang menuju ke arah Es Parman ini memang lengang karena tadi ketika kami akan menuju kemari, ini jalan dari arah Tanjung Duren ini sudah ditutup, kemudian juga sudah dialihkan. Sementara kalau dari Tanjung Duren menuju ke arah apartemen Mediterania ini memang sempat ada sedikit perlambatan atau kepadatan. Kemudian kalau kita lihat yang ada di arah Mall Central Park ini memang tampaknya cukup padat meskipun tidak sampai terjadi kemacetan yang panjang, dikarenakan kalau untuk dari unit pemadam kebakaran sendiri ini letaknya kebetulan berada di seberang apartemen Mediterania sehingga tidak memerlukan waktu lama dan juga tidak terlalu memakan jalan atau sepanjang perjalanan dari kantor Gulkarmat menuju ke apartemen Mediterania untuk melakukan pemadaman api. Kemudian kalau Anda lihat di layar Anda sekarang pemirsa, ini adalah kondisi terkini di apartemen Mediterania. Ini masih banyak masyarakat yang kalau kami lihat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena di sebelah apartemen ini terdapat pertokoan, masih banyak juga yang melakukan aktivitas jual beli, kemudian pertokoan juga masih buka seperti biasa. Ini Anda lihat masih banyak juga motor yang bisa lewat di depan apartemen meskipun tadi ketika akan mengarah kemari memang sudah ada yang berjaga agar mobil ini tidak bisa lewat ke arah apartemen Mediterania, dikarenakan kalau mobil bisa lewat kemari nanti tidak menutup kemungkinan justru akan terjadi kemacetan ataupun kepadatan. Nah, ini adalah yang Anda lihat pemirsa, aktivitas masyarakat termasuk dari beberapa adalah penghuni apartemen Mediterania yang sudah berhasil untuk dievakuasi, masih melakukan aktivitasnya seperti biasa di pertokoan, kemudian juga masih menunggu kira-kira kapan dan apakah bisa kembali ke unitnya masing-masing. Karena kalau kami lihat hingga saat ini dan informasi yang kami peroleh dari lapangan, api ini memang sudah padam. Api tadi muncul laporan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di sekitar lantai UG atau LG, meskipun untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui. Kemudian untuk api ini informasinya sudah padam meskipun saat ini masih dilakukan proses pendinginan. Tapi kalau Anda lihat pemirsa, itu adalah asap yang masih keluar dari balkon. Ini mungkin sekitar di lantai 10. Jadi untuk asapnya sendiri kalau kami perhatikan terkadang asapnya ini tebal, kemudian terkadang tipis, dan saat ini yang Anda lihat ini memang asapnya kembali membumbung tebal. Nah, kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah petugas pengamanan yang ada di sekitar apartemen menyebut bahwa ada beberapa penghuni yang masih terjebak. Kalau Anda bisa lihat itu ada beberapa kaca yang dibuka. Nah, tujuannya adalah agar para penghuni ini tetap bisa menghirup udara segar dari luar. Karena informasinya untuk asap sendiri ini masih masuk atau sudah memenuhi gedung apartemen meskipun apinya ini sudah mulai padam. Masih ada beberapa penghuni yang terjebak di dalam unit tidak bisa atau belum bisa dievakuasi. Salah satu alasannya karena listrik padam, otomatis menjadi gelap dan juga asap ini sudah memenuhi lorong apartemen. Sementara tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah penghuni yang menyebutkan asap ini sudah memenuhi lorong apartemen, sementara untuk unit mereka sendiri ini ditutup celah-celahnya sehingga diharapkan asap ini tidak bisa masuk ke dalam unit mereka. Sementara kami belum mendapatkan informasi pasti kira-kira berapa penghuni yang masih terjebak di apartemen hingga saat ini, kemudian
apakah sebagian besar anak-anak, lansia atau orang dewasa. Namun berdasarkan penuturan warga sekitar, apartemen ini memang bukan hanya dihuni usia muda atau dewasa, tapi juga banyak anak-anak serta lansia. Kemudian posisi mereka yang terjebak di lantai berapa, ini kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti. Namun tadi dari sejumlah saksi mata menyebutkan kemungkinan besar yang masih terjebak ini yang ada di sekitar lantai 3 hingga lantai 10. Sementara untuk lantai atas ini rata-rata sudah berhasil dievakuasi. Tapi kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, di balkon dari ini kemungkinan kalau kami hitung sekitar ada di lantai 10, kemudian untuk jendela ini juga masih dibuka, bahkan tadi disebutkan oleh untuk udara masuk dalam unit sehingga dari penghuni apartemen sendiri ini masih bisa menghirup udara segar. Kemudian kami juga melihat ini untuk petugas pemadam kebakaran sendiri masih bolak-balik untuk keluar masuk apartemen meskipun kami dari awak media tidak diperkenankan untuk terlalu mendekat karena alasan keamanan. Sementara untuk apa alasan dari atau penyebab dari kebakaran ini masih belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Tapi yang jelas api itu tadi mendapatkan laporan di sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana lokasi kantor pemadam kebakaran letaknya persis ada di seberang apartemen Mediterania. Kemudian sudah langsung melakukan pemadaman api dan informasinya ini saat ini pukul 11.22 waktu Indonesia bagian Barat api sudah padam. Sementara masih proses pendinginan, ini asap juga masih bisa Anda lihat masih keluar dari sejumlah lantai. Masih ada beberapa yang belum bisa dievakuasi dikarenakan api ini sudah padam. Maksud kami asap ini masih memenuhi lorong-lorong sehingga tidak memungkinkan atau mungkin ada pertimbangan akan lebih membahayakan ketika memaksakan dari para penghuni ini dievakuasi. Nah, kalau Anda lihat pemirsa itu di sebelah jendela-jendela di situ ada balkon. Nah, letak dari tangga darurat itu ada di belakangnya. Jadi tangga darurat ini posisinya ada di dalam apartemen. Ini berdasarkan penuturan dari warga sekitar dan juga penghuni yang sudah berhasil dievakuasi. Jadi ketika penghuni yang masih terjebak ini dipaksakan untuk dievakuasi melalui tangga darurat, yang mana tangga darurat itu berada indoor atau di dalam apartemen, ditakutkan, dikhawatirkan justru akan membahayakan. Kemudian kami melihat juga di sini ada sejumlah ambulans yang sudah bersiaga. Tadi saksi mata juga menyebut ada beberapa penghuni yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Demikian Alka. Ya. Pulpi, apakah Anda juga memantau di mana atau seperti apa titik evakuasi atau mungkin pengungsian yang disediakan oleh pihak apartemen khususnya bagi ratusan penghuni yang saat ini pastinya tidak diperkenankan untuk kembali ke unit apartemen masing-masing? Iya Alka, kalau untuk titik evakuasi atau seperti posko, kami masih belum bisa melihat apakah ada posko tersebut, tapi Anda bisa melihat di layar kaca Anda itu adalah salah satu pintu masuk yang sudah diberi garis polisi yang tidak diperkenankan dari orang luar untuk masuk. Nah, di situ di dalam juga terlihat ada unit pemadam kebakaran yang masih melakukan pendinginan serta usaha evakuasi dari para penghuni yang masih terjebak di dalam unit apartemen. Kemudian tadi kami lihat memang kami ketika ada di seberang apartemen ini berbincang dengan sejumlah penghuni yang masih menanti kapan kira-kira apartemen atau unit mereka ini bisa ditempati kembali. Mereka juga menyebut belum mendapatkan informasi lebih lanjut, belum mendapatkan informasi lengkap apakah atau kapan mereka bisa atau diperkenankan kembali menghuni apartemen mereka. Dan juga mereka belum mengetahui apakah nantinya akan disediakan semacam posko ataupun semacam titik kumpul untuk mereka nanti bisa beristirahat terlebih dahulu, karena pasti ini masih belum bisa dihuni unit mereka karena hingga saat ini pun hingga pukul 11.25 pun asap ini yang Anda lihat pemirsa masih banyak keluar
dari balkon-balkon ini mungkin perkiraannya sekitar lantai 10, 11 dan juga 12. Karena meskipun api sudah padam, tadi disebutkan oleh sejumlah saksi mata apinya ini berasal dari sekitar lantai UG atau LG. Api sudah padam, namun asapnya inilah yang masih menjadi permasalahan atau kendala. Jadi asapnya ini masih memenuhi lorong-lorong di unit apartemen. Karena sedikit saya jelaskan juga untuk Anda dan pemirsa Alka, di apartemen memang untuk lorong ini biasanya lebih cenderung tertutup sehingga asap ini bisa diprediksi akan sedikit sulit untuk keluar dari jendela-jendela. Karena biasanya jendelanya itu tidak selebar di gedung-gedung seperti gedung perkantoran. Kalau di apartemen biasanya jendelanya yang ada di lorong itu lebih kecil. Sementara untuk sirkulasi udara yang lebih besar itu ada di unit-unit atau di kamar-kamar. Yang mana beberapa unit ini masih dihuni oleh penghuninya, alias mereka masih belum bisa dievakuasi. Sehingga beberapa penghuni tadi juga disebutkan oleh saksi mata, mereka disarankan untuk menutup celah misalnya dari bawah pintu, kemudian jendela yang mengarah ke lorong itu diminta untuk menutup rapat agar asap tidak bisa masuk ke unit, dan diminta untuk membuka saja jendela-jendela yang mengarah keluar sehingga mereka masih bisa mendapatkan udara segar. Karena untuk listrik sendiri sudah dipastikan listriknya ini mati sehingga mereka juga tidak bisa menggunakan pendingin ruangan. Jadi masih menunggu juga kira-kira berapa jumlah pastinya korban yang sudah dibawa ke rumah sakit dan apa saja yang luka-luka, apakah ada luka-luka atau mungkin sesak nafas. Kami masih berusaha untuk terus mengkonfirmasi hal ini, termasuk berapa total dari penghuni yang masih ada di dalam apartemen masih terjebak dan belum bisa dievakuasi dan apa kendala pastinya. Namun kalau kami melihat di lapangan, Alka, ini salah satu kendalanya bisa jadi adalah karena asap yang masih tebal tentu akan membahayakan para penghuni apabila mereka dipaksakan untuk turun mungkin dari lantai 10 ke atas. Ini ada sekitar 33 sampai 35 lantai. Apabila mereka dipaksakan untuk turun menggunakan tangga darurat yang berada di dalam ruangan indoor yang sudah dipenuhi asap, tentu itu akan jauh lebih beresiko dibandingkan berdiam di dalam apartemen yang mana pastinya terus dipantau oleh pihak-pihak terkait dan berwenang serta membuka jendela mereka. Karena kalau kami lihat ini di unit atau di lantai atas pun ini juga sudah beberapa jendela dibuka. Tadi kami juga sempat diinformasikan oleh saksi mata ada beberapa jendela yang terpaksa harus dipecah, tujuannya untuk ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam unit. Kemudian kalau Anda lihat juga pemirsa, di belakang tower ini masih ada tower lain, ini juga banyak yang jendelanya masih dibuka. Dan informasinya ada beberapa atau penghuninya juga sudah diminta untuk turun atau dievakuasi karena asapnya ini ternyata masih cukup tebal meskipun apinya sudah padam. Alka. Baik. Terima kasih laporan komprehensif Anda. Rida Vovi melaporkan langsung dari Tanjung Duren terkait dengan kebakaran apartemen Mediterania yang terjadi sejak pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Metro yang akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.